Selamat siang, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup manajemen risiko keuangan pada mata kuliah manajemen risiko keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ansyala Margareta Venezia. Saya dari kelas manajemen C angkatan 21. Yang pertama akan dibahas itu pengertian risiko. Pengertian risiko dalam kaitan dan asuransi dapat dirumuskan sebagai berikut. Risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti. Ketidakpastian yang dominan adalah ketidakpastian yang akan selalu dihadapi semua manusia dalam seluruh aktivitas hidupnya, baik kehidupan pribadi personal maupun kegiatan usaha atau bisnis. Ketidakpastian yang dominan adalah ketidakpastian akan terjadinya peristiwa dan ketidakpastian akan dialami kerugian. Dari konsep inilah kita bertitik tolak mempelajari asuransi. Adapun jenis-jenis risiko terbagi berdasarkan sifat, yaitu ada risiko spekulatif atau speculative risks, yaitu risiko yang sengaja diadakan untuk mengharapkan hal-hal yang menguntungkan. Contohnya itu perjudian. Lalu yang kedua, ada risiko murni atau pure risk, yaitu risiko yang tidak sengaja yang terjadi dapat menimbulkan kerugian secara tiba-tiba. Contohnya saja, itu ada perampokan. Lalu jenis-jenis risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan, terbagi menjadi risiko yang dapat dialihkan, yaitu risiko yang dapat dipertanggungan sebagai objek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Dengan demikian, kerugian tersebut menjadi tanggungan atau beban perusahaan asuransi. Yang kedua, yaitu risiko yang tidak dapat dialihkan. Semua risiko yang termasuk dalam risiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada perusahaan asuransi. Selanjutnya, berdasarkan asal timbulnya. Yang pertama itu ada risiko internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan. Contohnya itu risiko kerusakan pada peralatan kerja proyek. Lalu, ada kesalahan operasi, risiko kecelakaan kerja, dan risiko manajemen. Yang ketiga ada risiko internal, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan. Contohnya itu ada risiko penipuan, pencurian. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu prinsip-prinsip dari risiko. Yang pertama itu ada transparansi, yaitu seluruh potensi risiko yang ada dalam aktivitas harus dipaparkan secara terbuka, karena risiko yang tersembunyi dapat menyebabkan sumber permasalahan terbesar. Lalu yang kedua, ada pengukuran yang akurat. Nah, investasi harus berkesinambungan dengan berbagai teknik dan alat yang akan digunakan sebagai syarat dari manajemen risiko yang kuat. Selanjutnya, yaitu informasi berkualitas yang tepat waktu. Prinsip ini menentukan akurasi pengukuran dan kualitas keputusan yang diambil. Selanjutnya, ada diversifikasi, yaitu sistem manajemen risiko yang baik menempatkan konsep diversifikasi sebagai suatu sistem yang penting dicermati. Hal ini menuntut pola pemantauan yang konstan dan konsisten. Selanjutnya ada independensi, yaitu kewenangan dan tanggung jawab dari kelompok manajemen risiko, dari kelompok atau unit lainnya, dan visi perusahaan dan kualitas interaksi yang melaksanakan transaksi dengan mengambil risiko tertentu. Nah, selanjutnya ada pola keputusan yang disiplin, yaitu pola keputusan yang diambil harus bergantung pada upaya manajemen dalam memutuskan cara terbaik untuk menggunakan alat atau teknik tertentu dan memahami keterbatasan yang dimiliki oleh alat atau teknik tertentu. Selanjutnya ada kebijakan, yaitu mengisyaratkan bahwa tujuan dan strategi manajemen risiko suatu perusahaan harus dirumuskan dalam sebuah prosedur yang jelas agar memberikan kejelasan mengenai proses manajemen risiko baik pihak internal maupun eksternal. Selanjutnya ada klasifikasi manajemen risiko. Dalam dunia asuransi, yang dimaksud risiko adalah apabila risiko tersebut diartikan sebagai ketidakpastian yang menimbulkan kerugian atau uncertainty of loss. Yang dimaksud di sini kerugian dalam arti finansial, di mana kerugian tersebut dapat dinilai secara finansial ataupun dinilai dengan uang. Risiko dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada risiko operasional, yaitu jenis risiko yang muncul akibat tidak berfungsinya bagian internal perusahaan dan beberapa penyebab lainnya seperti human error dan sistem yang gagal. Yang kedua ada risiko hazard atau risiko bahaya. Sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi berbagai akibat yang timbul akibat suatu peristiwa. Yang ketiga itu ada risiko finansial, yaitu suatu risiko yang umumnya dialami oleh investor.
Nah, resiko ini tuh muncul sebagai akibat saham dan obligasi emiten yang tidak mampu membayar dividen atau bunga, ataupun pokok pinjaman beserta bunganya. Yang keempat ada resiko strategik, yaitu resiko yang biasanya muncul akibat terjadi suatu rangkaian peristiwa atau kondisi yang tidak diduga di mana kejadian atau peristiwa tersebut dapat menurunkan kemampuan seorang manajer untuk mengaplikasikan ide atau strategi. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen risiko. Terdiri dari, yang pertama itu ada penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola resikonya, yang merupakan menetapkan strategi, kebijakan organisasi, dan ruang lingkup manajemen risiko yang akan dilakukan. Lalu ada identifikasi risiko, mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko untuk analisis lebih lanjut. Nah, teknik-teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko antara lain, yang pertama itu brainstorming atau pengungkapan pendapat, ada survei, ada wawancara, ada informasi histori, dan ada kelompok kerja. Nah, yang C ada analisis resiko, yaitu dilakukan dengan menentukan tingkatan probabilitas dan konsekuensi yang akan terjadi, kemudian ditentukan tingkatan risiko yang ada dengan mengalihkan kedua variabel tersebut, yaitu antara probabilitas dikalikan dengan konsekuensinya. Lalu ada evaluasi risiko, yaitu membandingkan tingkat risiko yang telah dihitung pada tahapan analisis risiko dengan kriteria standar yang digunakan. Nah, hasil evaluasi risiko itu, yang pertama, gambaran tentang seberapa penting risiko yang ada. Yang kedua, gambaran tentang prioritas risiko yang perlu ditanggulangi. Yang ketiga, gambaran tentang kerugian yang mungkin terjadi baik dalam parameter biaya atau parameter lainnya. Dan yang keempat, masukkan informasi untuk mempertimbangkan tahapan pengembalian. Nah, yang ke-E, pengambilan risiko, yaitu melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi yang ada dengan berbagai alternatif metode. Nah, bisa dengan transfer risiko. Lalu ada monitor dan review. Monitor dan review terhadap hasil sistem manajemen risiko yang dilakukan, serta mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan. Lalu ada koordinasi dan komunikasi, yaitu komunikasi dan konsultasi dengan pengambilan keputusan internal dan eksternal tindak lanjut dari hasil manajemen risiko yang dilakukan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti atau uncertain dapat berakibat menguntungkan atau merugikan, sehingga kita perlu tahu mengenai konsep risiko agar dapat memperkirakan kemungkinan yang disebabkan oleh risiko tersebut. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.